Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya atas nama Nur Rasuli dengan NIM D022139 Informatika D. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak saya, yang dimana dosen pengampu mata kuliah RPL Ibu Asmawati yang saya hormati. Baik, di sini saya akan mempresentasikan eh, analisis sistem informasi kompleks atau pengaduan mahasiswa teknik informatika Universitas Sulawesi Barat dengan pendekatan model waterfall. Kenapa saya mengambil waterfall? Karena waterfall itu penggunanya mudah dan sederhana. Oke, Oke, di sini saya yang pertama itu ada identifikasi masalah. Kenapa? Pertama itu kesulitan dalam pelaporan masalah, kemudian kedua keterlambatan penanganan komplain. Kemudian di sini ada analisis sistem. Yang analisis sistem saya itu identifikasi penggunaan dengan otorisasi, kemudian ada pengajuan komplain, penanganan komplain, dan komunikasi dan notifikasi, kemudian pelacakan dan pelaporan, kemudian penyelesaian evaluasi dan keamanan data. Selanjutnya ada skalabilitas, integrasi, dan pelatihan pengguna. Kemudian di analisis kebutuhan, yang pertama itu ada kebutuhan data. Nah, kebutuhan data pengguna itu sini ada admin, yang ada nama, alamat, kata sandi, sama hak akses. Kemudian ada mahasiswa, nama, NIM, alamat, kata sandi, program studi, kelas, sama nomor telepon. Kemudian ada kaprodi, nama lengkap, NIP, alamat, email, kata sandi, dan program studi yang dipegang. Kemudian ada data komplain. Nah, data kompleks ini terdiri dari beberapa entitas yaitu judul, deskripsi, tanggal, status, nama masuk pengadu, kategori komplain, lampiran, sama komentar. Terus di sini ada riwayat tindakan, ada data log akademik, laporan statistik. Kemudian kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini di sini ada beberapa. Yang pertama proses pendaftaran pengguna, proses autentikasi pengguna, proses pengajuan komplain, eh, proses aliran kerja komplain, proses komunikasi dan notifikasi, kemudian ada proses pelacakan dan riwayat. Terus ada eh, riwayat, kemudian ada proses pelaporan dan analisis, proses evaluasi dan umpan balik, proses manajemen akses, proses integrasi data, proses keamanan data, dan proses pengolahan kesalahan dan dukungan teknis. Kemudian terakhir kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada keamanan, kedua kinerja, user friendly atau user interface, kemudian fleksibilitas sistem, kemudian pemeliharaan dan dokumentasi dan serta waktu respon. Di sini lanjut di bagian rancangan basis data yang digunakan lengkap dengan ERD-nya. Yang pertama rancangan data itu data tabel admin, ada beberapa entitas, kemudian tabel mahasiswa. Oke, kita kembali ke tabel admin. Di sini saya menggunakan admin dengan ID admin primary key dengan dia memiliki password username. Kemudian tabel mahasiswa dengan ID mahasiswa sebagai primary key. Kemudian tabel kaprodi, tabel kategori komplain, tabel komplain, kemudian tabel riwayat tindakan, tabel log aktivitas. Di sini kita masuk ke diagram RD-nya. Entity Relationship. Di sini ada tabel admin. Tabel admin itu uh, bisa satu tabel admin bisa mengelola banyak tabel komplain. Sama satu tabel admin bisa mencatat banyak tindakan di tabel riwayat tindakan. Serta satu tabel admin bisa mencatat aktivitas penggunaan di tabel log aktivitas. Kemudian tabel mahasiswa. Satu tabel mahasiswa bisa mengajukan banyak komplain ke tabel komplain. Kemudian tabel kaprodi satu tabel kaprodi bisa menangani banyak komplain di tabel komplain dan satu tabel kaprodi bisa mencatat banyak tindakan di tabel riwayat tindakan dengan banyak tabel riwayat tindakan. Kemudian tabel kategori komplain yaitu satu tabel kategori komplain memiliki banyak bisa memiliki banyak tabel komplain. Bisa memiliki banyak komplain. Kemudian tabel komplain. Nah, banyak tabel komplain yang bisa diajukan ke satu tabel mahasiswa dan banyak tabel komplain yang bisa ditangani oleh satu kaprodi dan banyak tabel komplain yang dipilih kategori oleh tabel kategori komplain. Kemudian tabel riwayat tindakan, banyak tabel riwayat tindakan yang bisa dicatat di satu tabel admin. Kemudian banyak tabel riwayat tindakan yang dicatat di satu tabel komplain. Kemudian tabel log aktivitas, yaitu banyak tabel log aktivitas, penggunanya dicatat
hanya satu tabel admin. Di sini model tabel datanya bisa kita lihat, ada field nama, tipe SAS keterangannya, ada ID char, nama string, username string, password, email, nomor telepon, hak akses. Ini ada tabel mahasiswa. Kita lihat tadi mahasiswa, NIM, password, jurusan, semester, email, telepon. Kemudian ada tabel kaprodi, NIP, nama, mahasiswa, program studi, email, telepon, dan tabel kategori komplain. Kemudian ada tabel komplain dan tabel riwayat tindakan serta tabel log aktivitas. Kemudian rancangan DFD-nya, diagram konteks menjelaskan tentang aliran data secara umum, yang dimana konteks ini memberikan gambaran tingkat tinggi tentang bagaimana sistem berinteraksi dengan entitas eksternal yang berpartisipasi dalam pengaduan, yaitu admin, mahasiswa, dan kaprodi. Gambaran keseluruhannya itu bisa kita lihat di sini. Itu bisa kita lihat tabel admin dengan umpan balik ke admin dengan laporan data bisa kita lihat dengan sistem informasi seperti itu. Utamanya dengan memiliki 3 entitas eksternal, yaitu admin, prodi, dan mahasiswa. Eh, sistem sistem diagram konteks yaitu yang kan mahasiswa mengajukan pengaduan, admin mengelola pengaduan, dan kaprodi mengenai pengaduan. Entitas eksternalnya itu ada admin, mahasiswa, kaprodi. Proses utamanya itu sistem informasi komplain, pengaduan, proses utamanya. Data store-nya ini tidak ada. Kemudian di DFD level 0, sistem informasi komplain mahasiswa. Yaitu di mana menggambarkan DFD level 0 yang memiliki 4 proses, yaitu proses login, proses maintenance, transaksi komplain, dan proses laporan. Di sini entitas eksternalnya ada admin, mahasiswa, dan kaprodi dengan proses utama yaitu bertanggung jawab untuk menerima, mengelola, dan melacak pengaduan yang diajukan oleh mahasiswa. Data store-nya itu berupa database komplain, adalah data store utama yang digunakan untuk menyimpan semua pengaduan yang diajukan oleh mahasiswa, termasuk data pengaduan, status riwayat tindakan, dan informasi terkait. Bisa kita lihat pada ini, tanda login, proses maintenance, proses transaksi komplain, dan terakhir pelaporan yang menghasilkan tabel komplain artinya. Kemudian DFD level 0, DFD level 1, DFD level 1 ini proses login. Bisa kita lihat proses loginnya. Ada pertama ada mahasiswa yang masuk mendaftar atau login, kemudian diproses oleh admin, itu pun dengan kaprodi. Kemudian ada tabel proses maintenance-nya. Di maintenance ini nanti data admin masuk ke admin, kemudian uh, proses oleh kaprodi. Setelah diproses oleh kaprodi akan diserahkan ke mahasiswa. Kemudian level 1 subproses transaksi. Nah, di transaksi ini 4.1 bagian dari laporan tadi, yaitu laporan komplain, yang dimana laporan komplain dari mahasiswa akan diteruskan ke admin, kemudian admin yang akan memprosesnya. Nah, akan menghasilkan data store berupa tabel komplain. Itu kemudian sub transaksi komplain bisa kita lihat di sini ada 3.1 info ke info, kemudian komplain yang dimana 3.1 ini proses info mahasiswa masukkan data, kemudian uh, admin akan memproses dan meneruskannya ke kaprodi. Kaprodi dan meneruskan ke komplain dan memberikan ke mahasiswa, kemudian mahasiswa masukkan inputnya, masukkan tabel komplain nanti. Oke, terakhir itu modul komponen dalam perancangan arsitektur sistem. Ini itu modul atau komponen aplikasi yang digunakan itu modul login dan autentikasi. Kemudian ada modul manajemen pengaduan, modul laporan. Oke, maaf. Modul manajemen akun, kemudian model web server, database penggunaan DBMS, framework aplikasi sini bisa menggunakan uh, itu bisa menggunakan root aplikasi dengan framework Django, Ruby, Laravel, Express, dan lain sebagainya. Kemudian ada lapisan keamanan, protokol komunikasi, ada middleware. Nah, terakhir di sini kita masuk di rancangan UX. Rancangan UX-nya di sini saya menggunakan website yang dimana ada beranda, lapor, forum, daftar, sama masuk. Nah, apa itu siapam? Siapam sistem informasi pengaduan mahasiswa. Kemudian ini ada form untuk tempat pelaporannya atau pengaduannya. Yang akan masukkan kategori komplain, judul komplain, deskripsi komplain, tanggal komplain, sama akan mengupload bukti komplain. Di sini nantinya akan ada jumlah pengaduan, pengaduan terhangat yang terbaru. Kemudian di sini ada desain forum. Desain forum ini pengaduan atau pengaduan yang sudah dilaporkan sebelumnya bisa kita lihat di sini.
Kemudian di sini ada, nah di sini sebelum kita bisa em, mengajukan pengaduan, kita harus melakukan pendaftaran. Nah, di sini kita bisa mendaftar sebagai kaprodi atau mahasiswa. Nah, jika kita sebagai mahasiswa, kita akan mengajukan pengaduan. Di sini saya mendaftar sebagai mahasiswa dengan nama, NIM, jurusan. Kemudian di sini mendaftar sebagai kaprodi. Ini rancangan ketika sudah memiliki akun, ini rancangannya apakah login sebagai operator mahasiswa kemudian akan masukkan email dan passwordnya. Kemudian di sini ada form pelaporan. Nah, form pelaporan itu maksudnya form untuk tempat pengaduan ya. Ketika sudah login, sini masukkan kategori komplain, judul komplain, deskripsi komplain, tanggal komplain, sama upload bukti komplain. Sama sebelumnya yang tadi. Nah, di sini sebagai admin atau kaprodi, nantinya bisa melihat di bagian dashboard itu total user, maksudnya total pengaduan, total orang yang pernah menggunakan aplikasi ini, kemudian jumlah laporan yang masuk. Kemudian di bagian menu di sini ada kategori. Nah, di kategori ini kita bisa masukkan kategori-kategori komplain atau pengaduan nantinya. Oke. Nah, di desain terakhir ini kita bisa eh, laporan, maksudnya melihat laporan-laporan yang masuk. Ya, ada pelecehan, ya, tanggalnya kapan, prosesnya kapan, nama pengirimnya siapa, seperti itu. Oke, nah di pohon keputusan, eh, pohon keputusan ini saya mengambil data atau kondisi berdasarkan kategori. Itu ada 9 kategori, bisa kita lihat. Nah, di tabel keputusan ini ada pertama masalah akademik, fasilitas sarana pengelolaan. Nah, jika penugasan informasi kan, ya, iya, jika ada bukti dari masalah ini dia akan diproses, akan lanjut. Jika tidak ada, tidak akan lanjut. Terus pohon keputusan ini kategori komplain. Jika cek apakah kategori komplainnya dengan masalah akademik. Jika masalah akademik, dia lihat apakah ada bukti. Jika ada bukti, ya komplain akan diproses. Jika tidak ada bukti, informasi kan penolakan. Maksudnya komplain tidak akan diproses. Begitupun dengan fasilitas dan sarana, bisa kita lihat. Oke, pseudocode-nya bisa kita lihat pseudocode-nya. If jika kategori komplain sama dengan masalah akademik, if bukti dan jika bukti ada dan jika ada bukti ya evaluasi dan perbaikan materi pengajaran. Maksudnya ya, pengaduan akan diproses. Jika tidak, pengaduan akan ditolak. Seperti kita lihat sebelumnya ini. Oke, mungkin seperti itu saja. Oke, maaf sebelumnya saya akan melihatkan desainnya. Oke, ini desain di aplikasi Figma ya. Bisa kita lihat mungkin di tadi kurang jelas. Ini tempatnya untuk form. Si Apam, Sistem Informasi Pengaduan Mahasiswa. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.